Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai sharing session Design Science Research. Ini merupakan salah satu metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian S3 saya. Kenapa saya memilih topik ini, Design Science Research sebagai metodologi penelitian pada penelitian saya? Background-nya adalah pada waktu itu saya sangat kesulitan pada saat saya melakukan research di bidang S3 saya, yaitu Agile Project Management, bagaimana saya akan membuat suatu framework, suatu model, suatu hasil dari penelitian saya yang bentuknya dari proses pembentukan framework, teori, sampai analisisnya seperti apa, expert judgment-nya, uji coba, dan nanti melakukan finalisasi framework. Kalau kita lakukan penelitian, tentunya kita akan kesulitan ya. Kita di awal kita akan melakukan proses eh, pengumpulan data, pengumpulan interview, data collection, setelah itu ada proses literatur review, ada proses systematic literature review, ada proses thematic analisis, bagaimana kita melakukan suatu analisis dari literatur yang ada, dari wawancara, sehingga menghasilkan suatu tema tertentu ya. Dan kita lakukan validasi framework dengan expert judgment, setelah itu dengan uji coba framework, uji confirmability, dan menjelaskan melakukan studi kasus. Kalau kita lihat di sini alurnya, kita membuat suatu rangkaian proses desain dari awal sampai selesai. Masalahnya kenapa? Kita sangat sulit nih melakukan justifikasi kenapa kita melakukan metode seperti ini. Dari pengumpulan data, literatur review, kualitatif analisis, expert judgment. Ini apa yang kita gunakan metodologinya? Sehingga pada saat itu saya melakukan suatu eksplorasi, kira-kira metode penelitian apa yang cocok digunakan untuk penelitian seperti ini, yaitu membangun suatu framework dari A sampai Z, apakah ada metodologi khusus, apakah harus dirancang manual, dengan kita melakukan penelitian yang terpisah-pisah ya, terselo-selo istilahnya ya. Nah, saya ingin membuat bahwa alur penelitian ini ada justifikasinya, ada teorinya. Karena kita tahu pada kita saat melakukan penelitian, academic research, tentunya kita hanya tidak boleh melakukan suatu ide tanpa dilakukan validasi atau referensi yang kuat. Ya, ini yang menjadi pendorong saya mengapa saya melakukan dan mengeksplor suatu riset metode yang disebut dengan DSR, Design Science Research ya. Kalau kita lihat, saya mendapatkan referensinya dari Reker 2013. Itu salah satu referensi. Kalau kita lihat di sini, metode penelitian dibagi tiga sebelumnya ya. Ada metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Dan di penelitian Reker ini nih, di referensi Reker ini sangat menarik ya. Karena di sini diajukan salah satu metode Design Science Method Research yang merupakan bagian keempat dari metode penelitian yang ada. Kalimatnya adalah, I agree with him, but will also add design science method as an additional orthogonal strategy of inquiry to his list ya. Jadi dia menambahkan lagi nih design science method ya atau design science research sebagai salah satu metode penelitian selain yang tiga kita kenal, kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kita lanjut ya. Kita pertemuan kali ini kita mau melakukan suatu overview what is design science research ya. Jadi design science research itu rujukannya di kembali ke reker lagi adalah suatu prosedur yang tugasnya adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan building atau evaluasi suatu novel dan inovatif artefak ya. Jadi kata kuncinya artefak, yaitu model yang baru, metodologi atau sistem atau framework yang merupakan outcome hasil dari riset proses ya. Yang tujuannya untuk melakukan hmm, problem solution terhadap organization problem. Nah, ini salah satu definisi dari Reker. Definisi berikutnya dari buku yang saya rujuk ya,
ada Johannes dan Perry Jones ya. Pada penelitian desain science research, karakteristik utamanya adalah pembangunan artefak. Biasanya artefak ada 5 jenis. Ada suatu construct, vocabulary, model, metode, instantiations, dan design teori. Nah, di sini adalah 5 jenis artefak yang biasa dihasilkan. Ini desain saya research pengertiannya. Beberapa penelitian research juga ada ya, referensi yang menjelaskan flow dari desain science research framework ya. Di sini ada proses dari environment, AS research, dan knowledge base. Ini saya tekankan dari referensi paper yang cukup logik ya, sangat mudah dipahami, yang menjadi bagian dari penelitian saya juga ya di sini. Desain science metodologi menurut Pavard yang banyak dipakai oleh penelitian-penelitian sebelumnya juga. Pertama ini mirip SDLC ya, proses pembangunan perangkat lunak, tapi pada objek adalah dengan metode penelitian. Pertama, seperti SDLC kita identify problems. Selanjutnya define objektif. Selanjutnya mendesain artifacts, mendemonstrasi, uji coba, evaluasi, dan komunikasi. Dan ini semua prosesnya iteration sampai komplit. Kalau kita perhatikan ini adalah mirip dengan proses SDLC pada pengembangan perangkat lunak, tapi digunakan untuk atau pada domain metodologi penelitian. Pertama, identify problem. Kedua, define objektif. Ketiga, design development. Uji coba hasil dari kita. Evaluasi. Dan pada saat tersebut kita lakukan evaluasi sampai hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Sampai sini yang dapat kita hasilkan. Selanjutnya kita tunggu metode sesi berikutnya untuk sesi Design Science Research. Terima kasih.